Halo, jumpa kembali dengan saya Tanto Prihartanto di channel Belajar Listrik dan Server. Hari ini saya akan coba buat tutorial untuk membuat atau merakit ya, lebih tepatnya merakit running text dengan menggunakan panel P10 P10 ya, dengan sebanyak 3 panel ya. Ada 3 panel. Controller yang digunakan masih Widu HDW 00 ya, masih sama karena controller ini mampu menangani hingga 20 panel P10 ya. Jadi ada 20 panel, ya bisa 20 kali 1 baris atau juga bisa 10 kolom ya, 10 ke samping, 2 ke bawah ya. Jadi 10 kali 2. Totalnya maksimal 20. Biasanya semakin banyak panel yang jadi problem adalah terkait dengan power ya, karena semakin banyak panel, daya yang dibutuhkan, arus yang dibutuhkan semakin besar. Nah, ini 3 panel. Saya mau coba dengan 3 panel ini hanya menggunakan charger ya, apakah cahayanya kuat ya, cukup terang atau tidak. Karena kalau misalnya power supply-nya kurang ya, kurang besar, itu nanti efeknya ke LED-nya redup atau ngedip ya, redup atau ngedip ya. Jadi agak blinking sedikit dan kurang enak dilihat. Ya, itu jadi kalau misalnya seperti itu arusnya harus ditambah ya. Kita bisa menggunakan power supply jaring yang 5 volt 10 ampere atau 5 volt 20 ampere kalau misalnya kurang. Nah, menurut hitung-hitungan saya 3 panel ini harusnya masih kuat dengan charger yang 2 ampere ini. Ini chargernya 2 ampere, charger yang fast charging ya, punyanya Oppo, punya Oppo. Jadi kalau charger yang ini kan charger ada yang biasanya ada yang hanya 300 mAh, ada yang 1 ampere, ada juga yang bisa sampai 2 ampere. Ini bisa 2 ampere maksimum. Kita coba pakai ini ya. Kemudian untuk cara merakitnya ya, di video sebelumnya saya sudah share tutorial cara merakit running text P10 ini juga hanya menggunakan 1 panel ya, 1 panel, dan disitu sudah dijelaskan kemana sambungan powernya ya, kemana sambungan kabel datanya. Nah, saya jelaskan kembali di sini ya. Untuk secara basic sama ya, jadi kabel data yang baris pertama ini baris pertama, ini baris kedua ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ini baris pertama ini masuk ke input paling kiri ya. Jadi kita bisa lihat arah panah di panel ya, ada panah ke kiri sama panahnya ke kanan sama ke atas. Nah, itu berarti kita ambil yang paling kiri ya, paling kiri, dan ke arah kanan itu output. Jadi kabel data yang ini output ya, kita ambil outputnya masuk ke input panel berikutnya, panel kedua, begitu seterusnya. Output panel kedua masuk ke input panel ketiga. Jika menggunakan lebih dari 3 panel, tinggal lakukan hal yang sama. Jadi kontrolernya cukup 1 ya, tidak perlu setiap panel ini harus diberi controller ya. Nah, kemudian mensiasati kabel power yang pendek, ini kabel powernya bawaannya biasanya hanya pendek ya, paling 1-2 jengkalan ya, 20 cm. Nah, ini saya bikin kabel ya, bus ya, kabel buat bareng-bareng lah. Jadi dari power supply ini, sumber input charger ini ya, masuk ke sini, dari sini di-share ke kabel ya, wiring yang 1 baris itu ya. Positifnya ke atas, negatif ke bawah, semua terus sampai ujung ya. Nanti di ujung tinggal ngambil yang terdekat sini ya. Hati-hati jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik ya bisa konslet, jeblok. Oke, kalau ada pertanyaan terkait rangkaiannya ya, cara kabelnya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya coba
jawab apa yang Anda kurang pahami ya. Sekarang kita coba pakai power supply yang ini ya, yang 2 ampere. Saya ada power supply lainnya ya, charger lain sebentar. Yang harusnya 300 miliampere. Nanti saya coba compare ya dengan ini. Ini hanya 300 miliampere. Ini punya Asia jadul. Punya Asia, sedangkan ini punya Oppo ya. Untuk charger terbaru bahkan ada yang bisa sampai 100 watt ya. Kalau ini hanya sampai 10 watt maksimum ya. 5 kali 2 10 watt. Ini 5 kali 0,3 ya. Cuman 1,5 watt ya. 300 miliampere. Jadi kita coba dua-duanya apakah bisa atau tidak ya. Nah, kemudian saya informasikan juga ini frame-nya ya. Saya beli frame yang murah ya. Yang harganya 150.000 kurang dikit. Nah, frame ini terbuat dari fiber dan belum ada gantungannya. Saya nggak tahu ini kalau misalkan ini dibor, karena ini fiber tipis. Misalnya ini dibor kasih gantungan, saya kurang yakin ini bisa tahan ya, bisa kuat ya. Karena mungkin ini mau dipasang di rumah sendiri ya, nggak saya jual, dan mungkin nanti pakai penyangga letter L di sini ya, siku lebih yakin ya. Kemudian nanti untuk keluarannya ya, kalau misalkan ini dari sana sudah dikasih tutup belakang 1 lembar, dan tutup belakang ini bisa tidak dipakai kalau kita mau buat panelnya bolak-balik. Jadi ini bisa bolak-balik ya, satu panel menghadap ke sini, satu panel menghadap ke sana, jadi bisa bolak-balik karena space di antara keduanya ini cukup longgar ya, masih ada space yang lumayan banyak, bisa dipakai bolak-balik. Kalau tidak dipakai bolak-balik ya kita tutup dengan penutup yang disediakan dari seller ya. Penutupnya coba saya ambil ya. Ini catnya juga kurang bagus ya, kurang merata ya, kalau lihat dari atas mungkin kelihatan. Sorry lupa pakai mic. Oke, saya ulangi. Ini panelnya kurang bagus ya, finishingnya kurang bagus, potongannya juga masih kurang rapi ya. Katanya bahannya seng kan ya, untuk penutupnya pakai seng, sedangkan untuk framenya pakai fiber. Nah ini nanti bisa kita tutup. Dan kekurangan lain dari frame ini tidak disediakan baut, yang nggak ada bor, nggak ada apa, nggak ada lubang, nggak ada apa. Jadi kalau kita mau pakai baut ya kita bor sendiri ya, sehingga dari kekurangan ini, karena ngebor lumayan susah ya buat saya, ini kita pakai lem jadinya, pakai lem, semua pakai lem ya, kita tempel ya. Jadi kita menggunakan lem, makanya ini saya belum berani jual ya. Mungkin kalau framenya lumayan bagus
saya bisa sediakan ya, sediakan untuk pre-order. Jadi ini saya masih tahap trial nyari frame yang bagus ya, supaya pembeli juga tidak kecewa ya. Tapi untuk pemakaian sendiri ini sudah lumayan ya. Kalau ditanyakan apakah ini bisa outdoor ya, untuk panelnya bisa ya, panelnya ini bisa dicemplungin di air tanpa tutup, tanpa apa, semuanya kerendam ya, PCB-nya juga ikut kerendam, ini tidak masalah ya, karena di belakang PCB-nya sudah dikasih epoksi, jadi tidak akan nge-short ya. Cuman saya khawatir dengan kontrolernya ya, karena kontrolernya tidak di finishing dengan epoksi ya. Tapi kalau kita mau, kita tinggal pilok pakai pilox bening supaya tahan air ya. Jadi walaupun ada air masuk tetap tidak akan masalah. Cuma untuk jangka panjangnya tetap kalau framenya kurang bagus, ada air masuk, dikhawatirkan airnya menggenang di area sini. Jadi harus dikasih lubang-lubang buat ngebuang airnya. Jadi kalau misalnya ada air yang masuk ya, kemudian dia menggenang di sini, bisa dibuang. Jadi harus dibolongin. Karena sekuat apapun PCB-nya ya, kalau misalkan airnya menggenang sampai berhari-hari ya tetap aja ya akan kalah epoksinya ya. Kecuali kalau cuman lewat-lewat begitu aja nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan frame ini yang harga 150.000 ini mau dipakai untuk outdoor ya, di luar, sebaiknya dikasih seal ya, di sini kasih seal lem tembak kecil, tapi agak susah ya, khawatir nutupin LED ini ya, khawatir nutupin LED-nya ya. Jadi frame-nya ini rekomendasi untuk indoor. Nanti saya masih cari-cari frame yang harganya lumayan ekonomis tapi cukup bagus dan cukup handal untuk dipakai ya. Sekarang kita coba nyalakan. Kita coba nyalakan ya. Oh ya, untuk kabel keluaran ini kalau bisa nanti dibor juga di samping sini ya. Samping sini dibor, dikasih kabel gland ya. Kabel gland ini harganya paling 5.000-an ya. Jadi colokinnya ke sini. Dan kabel gland ini biasanya sudah dilengkapi dengan karet ya, untuk menutupi, mencegah ada serangga yang masuk atau yang lainnya ya. Karena dikhawatirkan air kedap tapi laba-laba masuk dan lain-lain, sama aja bisa bikin short. Kita balik ya. Ini atas kebalik ya, jadi posisi kameranya kebalik, nggak apa-apa ya. Kita coba pakai yang 2 ampere. Jadi posisi kameranya kebalik ya, ngejungkel ya, tapi yang penting Anda bisa lihat ya intensitas cahayanya ya dan lain-lain. Semoga nanti di apa, kamera nanti coba saya edit supaya posisi Anda tidak terbalik ya, seperti ini ya. Ini menggunakan yang 2 ampere ya, yang charger fast charging ya. Ini kalau ini saya matikan ya. Dan tulisan ini bisa kita program dengan menggunakan LED light ya. Aplikasinya ada di Play Store ya. Sekarang kita coba untuk menggunakan yang 300 mAh. Kita coba pakai ini ya, pakai charger yang jadul.
lebih redup ya, sedikit lebih redup tapi tetap kuat. Jadi pakai charger yang 300 mAh masih bisa, hanya cahayanya agak redup, mungkin kalau siang kurang kelihatan ya. Kita lihat bedanya lagi ya. Kita tukar lagi. Kelihatan bedanya ya. Yang charger yang fast charging cahayanya lebih terang ya. Sedangkan charger lama ini tetap bisa nyala, hanya cahayanya kurang ya, agak redup. Dan dikhawatirkan kalau siang kurang terlihat. Oke, sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya sekian, semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pintu-pintu rezeki untuk Anda yang menonton. Ya, dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.